Burung gagak burung cendrawasih, terbang tinggi di atas awan. Sekarang waktunya tahu nggak sih? Kasih informasi kece buat kalian. Cakep. Hihihi. Sobat kece emang paling pinter deh buat nyari info-info keren kekinian. Cuma di sini tempatnya. Sedap. Oke deh guys, daripada nanti dikasih pantun lagi, mending sekarang pantengin TV dan siap-siap buat recharge wawasan kalian. Let's go. Tahu nggak sih? Guys, ada yang punya rencana liburan ke Jogja dalam waktu dekat? Dari dulu, kota pelajar ini emang jadi salah satu destinasi wisata, terutama yang suka berburu kuliner lazis. Hehehe. Tapi ngomongin kuliner di Yogyakarta, nggak melulu yang tradisional aja kok guys. Ya tau lah, kayak gudeg, sate kelata, atau bakpia. Buktinya, ada sejumlah kafe dan resto yang sekarang mengangkat sejumlah menu modern dan kekinian dari berbagai belahan dunia. Nah, buat kamu nih guys, yang pengen ngerasain sensasi kuliner berbeda di Jogja, silahkan datang di resto yang ada di kawasan Gejayan ini. Mengusung konsep ala Turki, kalian bakal diajak guys untuk mencicipi berbagai olahan khasnya dengan tampilan dan rasa Middle East yang nikmat. Nggak cuma itu aja, bentuk bangunan resto yang unik dengan balutan pemandangan kota Jogja yang indah menjadi sajian yang nggak boleh dilewatin di sini guys. Resto ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu indoor dan outdoor. Pada tiap sudut bangunan resto, identik sekali dengan pernak-pernik lampu dan dekorasi bergaya Turki yang keren banget. Untuk menu pertama yang bisa kalian pilih, ada lem tajin. Untuk bahan-bahannya, terdiri dari daging kambing bagian paha, rempah-rempah, dan bumbu seperti bawang bombay, kayu manis, lada hitam, bawang putih halus, dan bawang merah. Ada juga sayuran seperti wortel dan sukini. Untuk pelengkapnya, siapkan juga beras India ya. Olah daging kambing, kemudian beri sejumlah rempah agar rasa daging semakin nikmat nantinya. Selanjutnya, beri tepung tapioka secukupnya, sedikit olive oil, dan aduk hingga rata. Tips buat kalian saat mengolah daging kambing, usahakan daging diberi sejumlah rempah yang berbau tajam ya guys. Ini untuk mengurangi bau khas kambing atau biasa dikenal dengan istilah perengus. Lanjut masak daging kambing dengan campuran olive oil. Siapkan bawang bombay, iris tipis, dan campuran bumbu lainnya. Jangan lupa campurkan juga bawang merah ya guys. Lem tajin ini merupakan olahan kreasi yang menggabungkan 3 unsur budaya sekaligus guys. Mulai dari Maroko, Arab, dan Turki. Untuk rasa, olahan yang satu ini menyisipkan sedikit rasa khas Nusantara biar makin pas di lidah kita ya guys. Hehehe. Sip, campurkan air secukupnya guys. Aduk hingga daging matang. Eits, lem tajin belum selesai. Masukkan potongan wortel dan sukini, kemudian diamkan hingga matang sempurna. Kalau di negara asalnya Turki, olahan daging memang sudah menjadi salah satu budaya ya guys. Daging dianggap sebagai satu makanan penting yang harus ada setiap harinya. Next, we have shepherd Turkish salad. Terdiri dari cabai, tomat, bawang merah, timun, dan lemon. Olahan yang satu ini banyak dipilih sebagai hidangan pembuka. Selain menyehatkan, salad juga bisa menyegarkan mulut sehingga cita rasa dari menu utamanya akan lebih terasa guys. Siapkan potongan tomat, timun, dan campurkan. Tambahkan irisan bawang merah, beri potongan cabai hijau, irisan bawang bombay, dan sentuhan perasan jeruk lemon. Biar makin oily, tambahkan sedikit olive oil, garam, black pepper, dan aduk hingga rata. Shepherd Turkish salad siap disantap. Guys, selain 2 olahan tadi, ada juga sejumlah cemilannya yang enak banget. Seperti yang panjang satu ini, namanya chicken shawarma. Kombinasi isian daging ayam dengan rempah dijamin nampol. Ada juga chicken prata dengan gulai ayam.
Untuk dessertnya, silakan kepoin Umi Ali. Yang satu ini terbuat dari almond, gula, dan campuran kacang pistachio dengan bentuk pastry yang nikmat. Terakhir, ada minuman Sheikh Haleb, Red Roses, dan kopi Merapi. Duh, kalau menunya udah lengkap kayak gini sih, nggak mungkin deh yang lagi galau bakalan bete terus. Yang ada perut kenyang, hati pun senang. Mantul! Kita pindah ke Solo yuk guys. Ada satu destinasi museum yang bakal ngajakin kita untuk melihat dan menikmati berbagai karya seniman Indonesia dan mancanegara dalam bentuk yang beragam. Mulai dari lukisan, mobil antik, dan benda abstrak. Ini dia guys, Tumurun Museum. Kata Tumurun diambil dari bahasa Jawa yang artinya turun-temurun. Yes, museum ini merupakan museum pribadi guys, yang diturunkan secara turun-temurun dari generasi lama ke generasi baru. Ada yang unik dari museum ini, pengunjung tidak dipungut biaya sedikit pun loh guys. Hanya saja, tiap pengunjung yang akan datang harus registrasi setidaknya 3 hari sebelum kedatangan. Jumlah rombongan yang datang hanya dibatasi 10 orang saja. Selain koleksi dari lokal, terdapat juga sejumlah koleksi dari luar negeri mulai dari Singapura, Jepang, Filipina, Amerika, dan Belanda. Museum dibagi menjadi 2 lantai. Lantai pertama yaitu karya kontemporer, di mana pelukisnya masih produktif membuat karya. Sedangkan lantai kedua, terdapat banyak karya-karya maestro. Dari banyaknya koleksi yang ada di museum ini, ada yang paling menarik guys. Seperti patung Floating Ice ini. Patung ini merupakan ikon dari Art Jogja tahun 2017. Di balik bentuknya yang unik guys, ternyata patung ini syarat makna loh. Menceritakan tentang penggunaan sosial media yang membuat tidak ada lagi rahasia di antara kita. Ini bisa dilihat dari banyaknya mata dan kaki yang melambangkan para followers. Hayo, buat kalian yang followersnya udah lebih dari 10k, pasti pernah ngerasain hal ini juga kan? Buat kalian pecinta otomotif, ada juga guys, koleksi mobil antik seperti mobil pabrikan Amerika dan mobil pabrikan Jerman yang diproduksi tahun 1972. For your info guys, Tumurun Museum ini dibuka untuk umum dengan tujuan memberikan kesempatan kepada para pengunjung untuk mengenal karya tangan-tangan kreatif dan menambah wawasan kita. Siapa tahu bisa jadi motivasi bagi anak muda untuk menghasilkan karya yang mendunia juga. Keren kan? Apalagi semua ilmu ini bisa kalian dapat tanpa harus membayar dan mengeluarkan uang sedikit pun. Wah, kece ya. Guys, mengunjungi satu museum emang banyak manfaatnya loh. Selain bisa menambah ilmu pengetahuan, museum juga bisa membuat kita semakin sadar bahwa sebagai makhluk yang paling sempurna, kita manusia sebenarnya dianugerahi berbagai macam talenta dalam membuat sebuah karya. Tergantung dari kemauan kita sendiri tapi ya. Talking about museum, ternyata nggak sedikit guys dari kita yang belum tahu tentang hal-hal yang nggak boleh dilakukan pada saat di dalam museum. Pertama guys, dilarang menyentuh koleksi yang ada di museum. Nah, yang namanya museum itu udah pasti menyimpan berbagai barang yang langka dan berharga ya guys. Kita sebagai pengunjung tidak boleh memegang bahkan menyentuh barang-barang yang ada. Cukup menikmati dan membaca informasi yang tertera tentang barang tersebut merupakan pilihan yang oke banget. Kedua guys, dilarang berisik. Berkunjung ke museum bukan berarti kita nggak boleh bicara sama sekali. Tapi dalam hakikatnya nih guys, museum merupakan suatu wadah buat kita untuk menambah wawasan. Bukan tempat nongkrong, ngobrol, atau bahkan rumpita Susilawati alias rumpi-rumpi cantik. Hihihi. Terakhir guys, jangan sembarangan motret. Pastikan sebelum mengambil gambar atau mengabadikan momen di dalam museum dengan bidikan kamera kalian, harus mengkonfirmasi petugas tempat ya guys. Siapa tahu ada larangan-larangan tertentu. Eits, dan yang paling penting jangan bawa makanan. Udah tahu kan ya? Pinter. Tahu nggak sih?
Guys, sekarang saatnya kita lihat sesuatu yang lebih keras ya. Bentuknya macam-macam. Ada yang mirip boneka, gelas, mirip tabung LPG, atau guci seperti ini. Semuanya terbuat dari keramik nih guys. Di Malang, sentra keramik seperti ini ada di kampung wisata keramik di Noyo. Hampir semua rumah di sepanjang jalan ini bermata pencaharian sebagai pengrajin atau penjual keramik. Cikal bakal kampung wisata keramik di Noyo ini udah ada sejak tahun 30-an loh. Saat itu, produk-produk keramik masih berupa gerabah. Kemudian tahun 50-an mulai merambah ke bentuk porselen yang terus berkembang sampai sekarang. Untuk membuat keramik jenis porselen, butuh setidaknya 4 unsur dalam bahan tanah guys. Ada kaolin, feldspar, kuarsa, dan ball clay. Kebanyakan bahan-bahan ini didatangkan dari Malang Selatan guys. Soalnya di sana beberapa unsur tadi udah ada tuh, terutama kaulinnya. Kalau zaman dulu bahannya diolah sendiri dari tanah mentah. Kalau sekarang udah jauh lebih mudah, bahannya udah jadi. Jadi bahan yang udah jadi ini tinggal dicairkan dalam tabung. Soalnya keramik atau porselen akan kita buat dengan teknik cetak. Makanya harus disaring biar benar-benar halus tuh. Oh iya, saat bahan dicairkan, kadar airnya harus berkisar 30% ya guys. Tidak boleh lebih ataupun kurang. Salah satu kelebihan teknik cetak seperti ini adalah soal efektivitas guys. Bisa jauh lebih rapi dan lebih cepat tuh. Tapi biasanya harus dalam porsi yang cukup banyak. Karena sayang bikin cetakannya kalau cuma 1 atau 2 biji. Cetakannya biasanya menggunakan gypsum seperti ini. Bahan gypsum ini udah banget nyerap air. Nih, setelah bahannya dimasukkan ke dalam cetakan, gak butuh waktu terlalu lama. 5-10 menit udah mulai menempel di dinding cetakannya. Kalau udah menempel dan mulai mengental, tumpahkan sisa bahannya. Biar bagian dalamnya bisa ada lubangnya. Soalnya digunakan hanya bagian tepinya. Setelah proses penumpahan seperti ini, tunggu sekitar 10 menit lagi, baru deh bisa dilepaskan dari cetakannya. Proses berikutnya adalah pengeringan. Calon keramik yang udah keluar dari cetakannya dijemur sekitar setengah hari sampai kering. Kalau keramik yang dibentuk dengan cara cetak, bisa dijemur di bawah matahari langsung. Nggak bakal pecah ya guys, kecuali kalau keramik yang dibentuk. Biasanya rawan retak atau pecah saat dijemur. Kalau udah kering, proses berikutnya adalah penyempurnaan bentuk. Dari hasil cetakan, biasanya ada bagian-bagian yang lebih atau beleberan tuh. Makanya harus dirapikan dengan cara dikerik seperti ini. Biar permukaannya benar-benar halus, harus gosok dengan spons yang udah dibasahi dengan air seperti ini. Semacam kayak di amplas guys. Tapi karena ini tanah liat, jadi harus dengan spons yang halus deh. Tahap berikutnya adalah pewarnaan. Proses yang satu ini harus dilakukan oleh orang yang ahli menggambar guys. Soalnya hampir sama kayak ngelukis tuh. Hanya saja dilakukan di atas tanah liat ini. Bahan pewarna yang digunakan adalah pewarna oksida yang bisa tahan kena panas. Jadi saat dibakar di suhu tinggi nggak bakal hilang. Terakhir, celupkan keramik yang udah diwarnai dengan lapisan glasir. Lapisan ini akan membuat keramik jadi lebih keras dan licin. Hampir sama seperti kaca ya guys. Lapisan ini warnanya akan tetap bening setelah dibakar. Jadi warna yang diberikan sebelumnya akan lebih terlihat dan terlindungi guys. Keramik-keramik ini dibakar dalam tungku khusus yang terbuat dari bata tahan panas. Setelah semua keramik disusun, tutup tungku dan bakar sekitar 10-12 jam sampai mencapai suhu puncak, yaitu 1200 derajat Celcius. Yaps, jauh lebih tinggi daripada keramik biasa seperti gerabah yang udah bisa matang dalam suhu 900 derajat Celcius. Sekarang, bahan bakar pembakaran menggunakan gas LPG ya guys, jadi lebih bersih tuh. Makanya bisa tetap dilakukan di sekitar rumah. Setelah sampai suhu puncak sekitar 10-12 jam, waktu yang sama juga dibutuhkan untuk mendinginkan keramiknya. Makanya total waktu yang dibutuhkan itu sekitar 24 jam. Sampai keramik bisa diambil lagi dari tungkunya. Tuh, jadi hasilnya keren banget kan guys? Saat ini, produk keramik di desa di Noyo ini lebih banyak untuk hiasan atau souvenir. Walaupun pada zaman dulu pernah juga tuh produk fungsional seperti gelas, cangkir, dan sebagainya. Guys, masih ingat sama jajanan jadul nggak? Ayo tebak. Kalau kalian lupa, kita ingetin lagi deh. Pertama, ada cenil nih guys. Cemilan yang satu ini merupakan olahan campuran tepung beras dengan warna-warni yang sangat cantik.
Next, we have klepon guys. Klepon terbuat dari beras ketan yang berisi gula aren di dalamnya. Terakhir, ini dia, gatot. Gatot adalah jajanan pasar yang terbuat dari singkong yang dicampur dengan gula aren. Nah, sekarang kita kasih challenge alat tahu nggak sih? Kira-kira anak-anak milenial di kota Solo masih tahu nggak ya? It's time for challenge. Berani nggak sih? Hai Mbak, Mas. Ini aku punya jajanan zaman dulu. Kira-kira Mbak sama Mas bisa nebak nggak? Jadi aku mau tanya nih. Ini namanya apa ya? Aduh, apa ya? Pernah makan cuman lupa. Cendil. Kalau ini? Cenil. Ya satu-satu. Kamu coba apa? Cendil. Cenil. Ya, ini cenil di. Iya cenil nih. Cenil. Ayo. Kalau aku cendil. Ikut aja deh, aku nggak ngerti. Oh, ikut-ikutan. Cendil aja, cendil. Cendil. Nih. Iya dong. Yakin? Yakin. Itu apa, Mas? Cenil. Yakin ya? Kayaknya ini mendut. Ya, satu paket sama klepon kalau beli. Enggak nih. Enggak beli juga. Oh, iya. Dikasih. Apa, Mas Yudi? Cenil. Kalau yang ini? Boleh Mbak dicobain? Ini silakan. Dari singkong ya? Ya, apa? ya? Dari singkong apa ya? Kalau dari singkong apa ya? Lupa. Boleh dicobain Mbak. Ini. Apa ya? Apa ayo? Namanya nggak lupa. Namanya lupa, nggak tahu. Kamu ini apa nih? Kayak gatot. Apa? Gatot. Kalau kamu apa? Coba. Gatot sama. Kamu apa? Betul. Kalau yang ini. Boleh dirasain nih? Silakan. Ini namanya gatot. Kan belum dirasain, siapa tahu Dari bentuknya? Bukan. Gatot nih. Kalau yang jelek-jelek gini nggak pernah dicoba. Jadi, Apa ayo? pokoknya tenang aja. Itu kayak rica-rica ayam, bener nggak? Terus kayaknya dari bentuknya kayak pisang ya. Pisang. Salib pisang. Kali pisang yang udah yang masih Ayo apa? Boleh kok nyobain Singkong yang lah, banyak. singkong. Apa namanya, Mas? Singkong gosong. Lanjut, yang ini aja. Apa ini? Klepon. Telepon. Kalau ini? Ini mungkin bakso. Bukan. Ada kelapanya bakso, ada kelapanya masa. Siapa tahu dalamnya daging. Coba dirasain, boleh kok. Tebak ini dalamnya tuh gula merah. Gula merah, masa iya? Iya. Kalau dalamnya garam. Lu mau prank. Apa Mbak ini? Bakso ya? Bukan. Itu klepon. Telepon. Boleh dirasain. Ini cilok, dalamnya daging. Kalau aku Ini nih, aku bantuin. oh, dagingnya meletus. Ini kayaknya apa ya? Dirasain boleh? Ini kayaknya mendut nih. Mendut. Klepon. Klepon. Telepon, mendut. Kalau ada kelapa-kelapanya begini, nah ini klepon namanya. Ah, telepon. Nunggu? Manis nggak Mas? Manis mana Mas? Manis ini deh. Ini apa hitam-hitam ini ya? Wah,
Kece ya guys. Ternyata sebagian besar anak-anak muda di kota Solo masih ingat dong dengan jajanan jadul ini. Yang penting gak lupa tuh sama adat dan budaya. Itu baru namanya cinta Indonesia. Karena udah tugas kita guys, sebagai generasi penerus bangsa untuk selalu mempertahankan semua yang ada di Nusantara ini. Tahu nggak sih? Hai guys, sekarang saya lagi mau jalan-jalan ke satu tempat di mana banyak orang bilang tempat itu kece banget. Dan ini adalah fasilitas umum. Kira-kira saya mau kemana ya? Nih, lihat dong. Dari daerahnya sendiri, ini adalah tepat berada di seberangnya Gelora Bung Karno. Nah, di sini ada yang namanya JPO alias Jembatan Penyeberangan Orang yang kece-nya banget-bangetan. Tuh. Ini ada yang boleh dan nggak boleh. Yang boleh itu ada tuh, ada kalau sepeda lipat boleh, ada tiket pleset gitu ya, karena licin nggak boleh ngerokok, nggak boleh lompat-lompatan dan nggak boleh main skateboard. Itu dia beberapa hal yang boleh dan nggak boleh di jembatan penyeberangan yang sekarang ini baru aja dibangun dan ternyata bagus banget. Itu kenapa kalau misalnya kita ngecek ya di sosial media banyak banget yang foto-foto dan di-upload di sini. Kita lihat ya. Kita udah mulai nyampe ke bagian atasnya nih, tuh lihat. Wow, guys, ini bagus banget, parah. Ini lokasi yang sering banget dipakai buat foto-foto dan di-upload di sosial media. Karena yang tadi saya bilang, selain dia teduh, ditambah lagi juga karena dia cerah banget, bagian atapnya itu transparan. Harus lebih kece lagi kalau ngelihat. Jadi ini bentukannya kayak cincin. Tapi dia nggak rata, jadi memang ada kayak dimensinya sendiri gitu. Ditambah nih, kalau misalnya kita ngeliat ada pegangannya. Pegangannya tuh dia ada dua. Nah ternyata fungsi dari railway ini selain untuk bisa orang yang jalan kaki pegangan, juga untuk kaum disabilitas atau kaum difabel ya. Ada beberapa juga informasi yang dikasih tahu adalah dilarang bersandar dan dilarang memanjat juga. Jadi ini memang fungsinya salah satunya adalah untuk mengingatkan kita semuanya agar lebih berhati-hati. Karena bagaimanapun juga ini fasilitas umum yang harus dijaga juga, ya kan? Ditambah lagi lantainya, jadi kalau misalnya dicek lantainya itu adalah dari kayu, nih. Tuh. Cakep banget ya? Gitu, dan sebenarnya jembatan penyeberangan ini terintegrasi sama selain dari halte Transjakarta tadi, juga sama untuk pejalan kaki yang ada di Sudirman, plus nantinya akan terintegrasi juga sama MRT gitu. Akan ada lift juga untuk ibu hamil dan juga orang-orang tua begitu ya, yang akan ada di bulan Mei, karena katanya sih kayak gitu. Oh nih lihat, ini juga seru nih. Ini beberapa informasi yang bisa disampaikan. Jadi kenapa bentukannya yang tadi saya bilang berupa cincin itu? Karena ini adalah simbolisasi dari gejolak dan semangat bangsa Indonesia untuk terus maju dan berkembang. Nah, representasi dari semangat olahraga yang menjadi ciri khas kawasan area Senayan, makanya dibikin seperti ini. Nah, jadi kalau udah agak sedikit gelap, dia akan nyala lampu yang warna-warni. Kita akan sengaja menunggu di sini sampai dengan agak sedikit gelap supaya kita bisa ngeliat kira-kira lampunya ada kayak gimana aja sih. Warnanya yang keluar seperti apa. Tapi sebelumnya, saya mau ngobrol dulu sama Satpol PP yang juga jaga di sini. Kira-kira apakah memang dijaganya selama 24 jam full atau ganti-gantian apa gimana sih? Pas banget nih. Halo Pak, hai. Apa kabar? Aryo. Baik. Pak, saya dari Taung Gasi nih. Jadi saya mau ngobrol-ngobrol sedikit boleh ya? Iya, Pak. Pak, ini kan sebenarnya jembatan penyeberangannya termasuk baru begitu ya? Iya. Oke, kalau untuk penjagaannya sendiri dari Satpol PP, apakah 24 jam apa gimana sih? Dari shift pagi dari jam 6 sampai jam 12 dan dari jam 12 sampai setengah 6 nanti dilanjut. Oh, jadi ini sampai pagi juga ada? Iya. Jadi full 24 jam ada yang dijagain? 24 jam.
Lebih aman ya? Iya, lebih aman. Konon katanya di sini juga ada CCTV. Di sebelah mana sih Mas CCTV-nya? Di sebelah sana ada. Oh, di sebelah sana ada. Iya, di sebelah sana. Oke. Di setiap ujung juga sudah ada CCTV terpasang. Wow, di setiap ujungnya udah ada CCTV. Iya. Berarti kalau misalnya di dekat-dekat tertentu tuh bisa kelihatan dari Iya, CCTV-nya. bisa kelihatan. Yang seru lagi adalah karena jembatan penyeberangan ini bebas dari penjual-penjual. Emang dilarang apa gimana sih? Iya, dilarang karena nanti mereka akan memakan sebagian dari badan jembatan ini, membuat nanti masyarakat yang ada agak risih gitu. Agak risih ya. Iya. Kalau gitu Mas, saya mau jalan-jalan lagi Iya, ya. silakan. Terima kasih ya. Selamat menikmati. Mari. Baik banget Masnya. Saya mau coba ngobrol sama pengguna dari jembatan penyeberangan orang ini. Kita samperin karena lagi ada yang foto-foto. Halo. Selamat sore. Ini main-main ke jembatan penyeberangan. Ini boleh tahu nggak sih, emang lagi pengen nyebrang aja atau pengen ngelihat jembatan penyeberangannya kayak apa? Emang udah nyebrang tiap hari sih. Oh nyebrangnya tiap hari? Emang ini daerah lokasi? Oh naik busway, oke. Tapi tadi kayak foto-foto Iya, kalian foto-foto. anak-anak selebgram, luar biasa, keren loh mereka. Oke, tapi gimana sih perasaannya punya jembatan penyeberangan yang kece banget dan kekinian? Seneng? Oke. Wah, ada tempat kayak gini ya. Lebih senang mana? Ada tempat buat jualannya atau kayak gini bersih? Mending kayak gini bersih? Oh. Tapi kan tuh nggak bisa beli casing handphone, nggak bisa beli kaos kaki lagi. Kan kalau Car Free Day ada. Kalau Car Free Day ada bener juga ya. Oke. Yaudah deh kalau gitu terima kasih ya. Kasih ngobrol-ngobrol lagi sama yang lain ya. Tos dulu biar nggak slack. Oke, terima kasih. Tadi saya sempat lihat ada yang bawa sepeda juga tuh, lihat. Halo Mas, ganggu bentar ya. Ini sebenarnya ngebantu nggak sih dengan ada jembatan penyeberangan kayak gini? Ya alhamdulillah ngebantu sih. Kan kalau kita kadang kalau mau nyebrang kayak gini kan satu jalur agak susah. Betul. Kalau pakai sepeda. Oke. Ya, dengan adanya jembatan JPO ini ya sangat membantu lah. Sangat membantu. Iya. Ngomong-ngomong, ada bedanya nggak sih jembatan penyeberangan yang sekarang, yang baru, yang kece banget ini, sama yang sebelum-sebelumnya? Ada kalau yang baru yang dulu mungkin agak lebih sempit ya. Jadi kita kalau jalan pakai sepeda lebih agak susah lah gitu. Kadang kalau lepas lagi jamnya pulang, jam berangkat kan rame gitu. Betul. Agak kagok sedikit ya, mau gimana-gimana ya. Iya, cuma jangan ditaikin aja dah. Jangan naik di atas sepedanya gitu ya. Betul. Malah Biar sebenarnya nggak ganggu pengguna jalan kaki. aku suka yang kayak gini-gini ya kan. Mas Petan terima kasih banyak loh udah bagi-bagi waktunya. Thank you. Sama-sama. Halo, hai. Dengan siapa? Mbak Lili. Oke, ini perasaannya gimana nih? Punya jembatan penyeberangan yang dipakai sama orang-orang buat foto, bahkan diposting di sosial media. Ya, lebih yang pasti sih jauh lebih baik dari yang sebelumnya ya. Lebih luas, terus lebih bersih. Terus yang pasti sih dulu kan banyak yang penjual ya. Jualan-jualan betul. Ya, sekarang ada penjaga, ada apa namanya yang menjaga. Ada satpol PP-nya ya. Nah, iya, jadi lebih nyaman deh. Kayak gini jalan dari gampang. Dulu kan kalau mau jalan aja susah. Oke, tapi ini penting juga karena ternyata sengaja dibikinnya terbuka, itu supaya kita ngerasa lebih adem. Ditambah lagi untuk mengurangi adanya tindakan kejahatan tadi. Mbak Lili terima kasih banyak, tos dulu. Thank you udah digangguin ya. Selamat berjalan-jalan lagi, silahkan. Ini sebenarnya momen yang paling menyenangkan kalau lagi ada di Jakarta. Kita setinggian ngeliatin mobil-mobil kendaraan yang kena macet di bawah. Tapi teruraikan satu sama lain ya. Ditambah kena lampu-lampunya itu cakep banget sebenarnya. Sangat menyenangkan sekali. Boleh dicobain kapan-kapan. Dan yang paling menyenangkan tuh kalau ngomongin lampunya ini. Tar. Ngomongin tentang lampunya udah nyala nih. Bisa kelihatan nggak? Ini beda banget sama yang siang tadi, kalau udah agak sore ke malam, lampunya ini nyala, warna-warni, seru banget. Dan saking bagusnya, bisa kelihatan di bawah sana tuh banyak orang yang lagi pada foto-foto, ataupun juga ngambil video time-lapse gitu. Wow! Ngomongin tentang foto juga kayaknya pas banget kalau sekarang saya mau ikutan foto-foto. Iya sih, biar nggak kalah kece-nya sama para selebgram di luar sana. Jadi saya mau ikutan juga foto-foto, dan bakal saya posting juga. Cek terus ya, kira-kira keseruan apa lagi
Paling bener kalau nonton terus tahu nggak sih, barengan sama saya Aryo Astunggoro. Biar makin tahu, makin banyak ilmu. Sekarang saya mau foto dulu, yuk guys.